Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek, masih belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi oke, wabarakatuh. ya terima kasih. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu kembali malam hari ini. Sebelumnya minta maaf saya tidak bisa ke kampus karena tadi nggak dapat izin dari istri, jadi kita kuliah online lagi. Untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12, yaitu sama membuat RPA, di mana kita importkan data dari Excel ke Google Form atau webnya. Nah, untuk slide materi sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah juga silakan. Oke, saya lanjut. Bentar, ini apa nih? Jalan. Oh iya iya iya. Oke, ini bobot penilaian untuk mata kuliah otomasi sistem dan juga ini kontrak perkuliahannya, di mana saya masih belum dapat narasumbernya. Nanti kalau sudah ada saya informasikan ke kelas ini. Dan kelas ini juga kalau misalkan sudah dapat tolong diinformasikan ya, supaya kita nanti bisa mengadakan seminar. Kemudian kalau tidak dapat ya sudah nggak masalah. Kemudian untuk UTS kita sudah lewat, nanti ada UAS. UAS mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan Januari, namun jadwalnya belum keluar dari Kaprodi. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya, tugasnya individu sendiri-sendiri, paling lambat sebelum UAS, dan juga nanti UAS-nya kelompok, yaitu didemokan di implementasi project otomasi sistemnya. Baik itu dengan menggunakan topik yang sama seperti UTS ataupun topik yang berbeda. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh, error lagi nih, ngeheng gini. Entah nih kenapa ya, stuck nih. Nah, oke, diawali dari Excel. Nah, jadi saya buat dulu Excelnya. Nah, di mana Excelnya contohnya, nah, saya buat, nah, namanya tiket bus. Nah, di Excelnya sendiri ada 3 kolom. Jadi ini menandakan nanti Google Form yang saya buat. Nah, ini ada email, kemudian ada nama penumpang dan umur. Ya, jadi seperti ini. Kemudian saya simpan namanya tiket bus. Itu di Excel saya menggunakan Microsoft 365, formatnya jadi XLSX. Oke. Kemudian saya buat Google Form. Nah, masa Google Form ini merupakan tugas minggu yang lalu. Jadi buat Google Form sederhana, bebas ya. Nah, ini contohnya saya buat Google Form untuk booking tiket bus. Jadi kalau mau buat, saya buatnya di akun Google. Jadi minimal harus punya akun Google-nya. Nah, buka di sini Google Form. Nah, seperti ini. Nah, login, pastikan punya akun Google atau Gmail. Nah, buatnya simple. Nah, seperti ini. Dimana saya bisa ngecek ada jawaban yang terisi. Ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi saya reset, belum ada yang mengisi ya. Nah, ini pertanyaannya mengisi email, nama, sama umurnya. Kemudian dipublikasikan, nah dapat linknya ini. Jadi kalau saya klik linknya, nah ini Google Form yang saya buat simple seperti ini. Oke. Kemudian, nah kita buat RPA bagaimana caranya
kita membaca isi file Excel ini dan menuliskan secara otomatis ke Google Form yang ada yang sudah kita buat. Nah, kita awali dari RPA ini, yaitu kita buat proses, kemudian namanya terserah saya simpan di sini, yaitu saya taruh di C, klik kanan, misalkan saya buat nama foldernya itu Excel, kemudian select folder, create. Nah, sambil ini menunggu, nah diawali yaitu menambahkan activity diagram untuk Excel process scope. Nah, ini kalau misalkan baru pertama kali digunakan, ini harus diinstal package-nya, gratis. Nah, jadi pastikan harus ada akses internet. Namun, kalau misalkan sudah terinstall, ini otomatis ada untuk package-nya Excel. Nah, package-nya Excel sendiri, yaitu ada di sini, diinstal. Nah, kalau misalkan belum ada, itu bisa di-available di sini. Ini bisa kita instalkan. Nah, misalkan yang belum apa ya, yang saya tuh belum punya berupa Dropbox. Nah, ini bisa nanti kita diinstalkan, add member, delete segala macam. Nah, kalau sudah terinstallkan, itu ada di sini. Salah satunya Excel. Nah, Excel itu di uh, nah Excel package-nya. Nah, nanti bisa diinstal di package-nya. Misalkan saya buat yaitu berupa Excel proses scoop. Nah, oke. Nah, ketika ditambahkan nanti akan terlihat yang terinstalnya. Nah, ini ada yang masuk. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah ditambahkan Excel scoop, nah di do-nya ini baru kita tambahkan di mana nanti yaitu namanya use Excel file. Nah, di sini kita arahkan nanti file Excel yang tadi kita buat ini. Nah, itu dipilih ya. Nah, kalau udah ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ini hanya di awal, tapi kalau sudah masuk cepat. Sama seperti use application browser, itu hanya di awal, ketika sudah masuk itu cepat. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau terinstall tuh bisa terlihat di sini ada Excel, ya kan? Sebelumnya itu tidak ada. Nah, di sini yang sudah terinstall banyak tuh data-datanya, fitur-fiturnya. Nah, salah satunya sendiri itu di dalam Excel ada namanya file CSV. Nah, ini read kemampuan nulis. Oke. Nah, di sini di do baru kita tambahkan. Nah, di prosesnya si Excel ngapain aja di dalamnya? Yang pertama use Excel. Nah, use Excel file. Nah, use Excel file ini itu kita arahkan, diklik yang gambar folder ini kita arahkan ke file Excel yang tadi kita buat. Nah, contohnya misalkan tadi saya taruh di sini. Nah, tiket bus. Nah, nanti akan didapatkan ini alamat petnya. Nah, kalau saya gedein tuh seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian dipastikan referensinya Excel dari centang save change dan create. Jadi save change ini kalau ada perubahan, ada penambahan, dihapus, dimodif, nah tetap nanti akan membaca alamat yang ada di sini. Atau nanti mungkin file Excel-nya ada yang kehapus, atau ada yang dipindahkan, atau ada yang korup. Nah, itu tetap nanti dia akan membuat file Excel backup, tapi mungkin datanya kosong atau berubah. Nah, ini kalau ada sesuatu hal di luar dari yang direncanakan. Nah, jadi pastikan centang dan centang, dan untuk template-nya boleh kita kosongkan. Kemudian di dalamnya di do, nah baru nanti kita isikan. Nah, sebelumnya ada yang masuk. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam do-nya ini, jadi ini sudah dibuatkan.
Kemudian di dalam ini untuk workbook pad-nya, nah kita taruh yang berikutnya berupa read rank. Read rank ini yaitu area mana yang mau kita baca. Jadi di ini kita tambahkan. Nah, ini masih menggunakan package-nya dari Excel yaitu read rank salah satunya. Nah, read rank ini ya kita arahkan mau kemana. Nah, kalau misalnya kita buka di Excel-nya, nah di sini ada namanya sheet. Kalau kita tambah lagi ada sheet 2, tambah sheet 3. Nah, kita arahkan di sini hanya di sheet 1. Oke, nah kalau sheet 1 itu di sini kita buat yang namanya sheet 1 yaitu Excel sheet 1. Nah, jadi kita buat sininya saya gedein berupa Excel titik. Nah, sheet 1 2 3 langsung kebaca kan ada 3 kan. Nah, ini kalau saya hapus nih. Nah, delete ini delete mana ada satu. Nah, maka di sini nanti titik titik S titik S. Nah, situ cuma ada satu. Nah, oke, seperti ini. Excel sheet atau sheet 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah, ini kita simpan dan kita buatkan ini nama variabelnya apa. Oke, ini bisa kita ketikkan Ctrl K, misalkan namanya data tabel, enter. Nah, di sini nanti akan berupa data tipenya data tabel. Kalau minggu-minggu atau minggu yang lalu itu berupa string. Nah, ini berupa tabel di mana ada kolom dan baris. Jadi dia akan membaca sheet 1 ini berapa kolom, berapa baris yang ada datanya. Oke. Nah, ini kalau sudah saya tutup tanpa kita menyimpan ya, atau tsave juga nggak masalah, atau .save juga nggak masalah. Untuk kita buat .save aja. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini proses yang ada di Excel sudah selesai. Oke. Nah, berikutnya ini baru kita buat use application browsernya. Nah, use application browsernya di luar dari si Excel process scope ini. Nah, jadi di sini kita tambahkan use application or browser untuk membuka link. Nah, linknya apa? Link Google Form tadi yang kita buat ini. Oke, jadi kalau misalnya saya klik linknya ini dia arahnya ke sini. Nah, disinilah nanti oke yang akan kita arahkan mengisi di sini. Jadi di sini use application browsernya nanti klik indicate diarahkan ke Google Chrome dan alamat Google Form-nya apa. Nah, sambil menunggu kita lanjutkan. Kemudian mana tadi? Nah, kalau sudah bisa kita isikan nanti alamat URL-nya. Kemudian di aplikasi use application browsernya nanti ditambahkan yang namanya for each row in data tabel. Jadi, nah data dari yang Excel tadi dibaca, kemudian kita buatkan variabel. Nah, itu nanti kita akan membaca variabel tersebut yang berisi tiap kolom dan tiap baris. Nah, di mana nanti akan kita define satu persatu dari tiap baris dan akan kita define satu persatu dari tiap kolom. Oke. Nah, ini sambil menunggu saya lanjutkan. Jadi, kalau misalkan sudah di-define, kemudian baru kita atur untuk tiap barisnya. Di mana nanti kita arahkan mulai dari yang mengisi untuk yang email, berarti ini kolom pertama. Kemudian mengisi yang nama, ini kolom kedua. Yang umur, ini kolom ketiga. Dan klik kirim. Nah, kemudian nanti ada lagi, yaitu berupa klik kirim jawaban lain, balik lagi ke mode ini. Nah, sambil menunggu, kita cek. Nah, ini sudah nih. Oke. Nah, ini memang use application browser memang rada lama, tergantung dari aplikasi yang terinstall di laptop atau PC yang digunakan. Nah, di laptop saya ini banyak aplikasi, jadi mungkin butuh waktu lama. Oke, kalau sudah diklik indicate, nah pastikan ini sudah kebuka ya. Google Form-nya kita arahkan klik indicate ini ke Google Form yang mau kita akses nantinya atau kita remote. Nah, ini ditunggu sampai muncul session helper-nya.
Nah, kita klik select browser. Nah, nanti dia dapat confirm. Oke. Nah, sudah ini dapat alamat URL-nya. Nah, selanjutnya ini kita isikan do, yaitu for each. Nah, for each row in data tabel. Oke, di mana data tabelnya tadi kita udah buat. Nama variabelnya apa? Yaitu di sini berupa mana nih? Kok data tabelnya kosong? Variabel output error. Ada pada sini kok ini nggak ada nih. Oh, ini ada tuh, baru muncul data tabel. Nah, di sini kenapa? Karena ini bukan global. Saya sini harus buat dulu, ya kan? Di sini skupnya hanya di use Excel file. Jadi ini saya rubah menjadi main. Nah, yaitu global sebutannya. Oke. Nah, supaya apa? Ini bisa kita gunakan di sini, yaitu data tabel. Nah, kalau sudah, berarti ini item namanya row, di dalam bodinya baru kita isikan yang namanya type into. Oke. Type into untuk mengetikkan. Nah, indicate-nya kita arahkan, dia akan menuliskan email di sini. Oke. Confirm. Nah, menulis emailnya berdasarkan dari pembacaan yang ada di Excel. Nah, di tab di sini, nah kita buat yang namanya current row titik item. Kemudian kolomnya apa? Nah, kolomnya itu berupa email. Nah, saya cek dulu ya. Bener nggak kolomnya? Ya, email to string. Titik to string. Save. Nah, kemudian yang kedua juga sama, type into untuk menuliskan nama penumpang. Klik indicate. Nah, kita arahkan yang kedua yaitu nama penumpang di target, teridentifikasi, klik confirm dan menuliskannya di sini kita membaca dari isi file Excel yaitu current row titik item, ya, yaitu berupa nama penumpang. Nah, titik to string. Nah, kita cek benar nggak nama penumpang. Ya, nama penumpang. Sesuaikan ini ya kolomnya, kalau beda itu nggak bakal bisa error. Jadi sesuaikan dengan yang ada di Excel, kolomnya apa aja. Dan yang terakhir kita tambahkan type into untuk menuliskan umur. Nah, jadi di sini, nah untuk penulisan ketiga umur penumpang. Nah, di sini diklik indicate, arahkan ke umur penumpang. Nah, sampai didapatkan. Confirm. Nah, di sininya kita tambahkan yaitu current row titik item, ya kurung buka kurung tutup, yaitu umur. Nah, saya cek dulu umur bukan, yang ketiga itu ya umur. Baru kita tambahkan to string. Simpan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tentu akan mengklik tombol kirim, ya kan?
Nah, saya tambahkan berikutnya yaitu klik. Nah, klik apa? Yaitu klik tombol kirim ini. Klik indicate tombol kirim. Oke, klik confirm. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya misalkan ini saya isi nih yang benar ya. Nah, saya contoh asal aja ngisinya ya. aac@gmail.com, kemudian namanya 12, umurnya 12, simpan, kirim. Nah, ini ada klik lagi kan kirim jawaban lain. Nah, ini kita tambahkan plus klik. Nah, kliknya apa? Yaitu diklik hub kirim jawaban lain. Oh, bentar. Nah, kirim jawaban lain. Oke, sudah confirm. Nah, di sini kalau misalkan kita klik jawaban lain, maka dia akan balik lagi, ya kan? Seperti kita mengisi dari awal. Nah, berarti udah selesai RPA-nya. Nah, sekarang kita testing hasilnya. Ini saya tutup, kan? Kemudian ini juga saya, oke, biarin aja. Kemudian saya cek tadi yang saya coba ini manual ya. Ini saya hapus. Berikutnya berarti ini nggak ada ya, masih kosong tuh. Nah, sekarang kita coba nih, kita isikan RPA-nya. Saya simpan dan jalankan. Nah, ini jalannya. Pertama kali tadi membaca file Excel. Jadi di Excelnya itu dibuka, kemudian dibaca sheet berapa yang mau kita inginkan. Tadi contohnya sheet 1. Kemudian dibaca sheet 1, ada kolom, ada baris, semuanya di dalam sheet 1 itu disimpan di variabel namanya data tabel. Kemudian kita, nah, bukakan, kemudian dibaca sheet 1, semuanya simpan di dalam variabel data tabel. Nah, kalau ada 3 kolom sama beberapa baris ya itu isinya. Kemudian dibuka nih Google Chrome-nya dengan alamat link Google Chrome. Nah, ini diisikan secara otomatis dari data tabel ini untuk baris di kolom masing-masing. Kolom email, nama, umur, klik kirim, dan klik kirim jawaban lain. Dan ini berikutnya baris yang kedua untuk kolom email, nama, umur, klik kirim, dan klik kirim jawaban lain. Kemudian ditulis nama email, nama, dan umur, diklik kirim, dan diklik jawaban yang lain. Nah, ternyata tidak ada data lagi, cukup 3. Nah, si RPA ini selesai. Oke, nah ini bisa kita lihat nih. Oh, udah selesai. Nah, nanti kalau mau ditandakan selesai, bisa mungkin muncul pop-up berupa pesan selesai bos. Nah, atau apa. Nah, ini kalau kita cek datanya, oh ada 3 jawaban. Emailnya, nama penumpang, dan umur penumpang. Sesuai yang ada di Excel tadi, seperti itu. Nah, jadi malam hari ini kita membuat yang namanya import Excel to web atau browser. Oke, dan ini ada tugasnya untuk malam hari ini. Pertama, saya paksakan kalian membuat RPA. Nah, seperti yang saya buat ini di pertemuan ke-12, yaitu Excel ke Google Form. Kemudian di videoin ya. Nah, videonya nanti dipostkan di media sosial, kemudian copy paste linknya di Word atau di Notepad. Dan yang kedua, buat RPA. Nah, RPA Challenge namanya. Ini ada alamat RPA Challenge yang ada di Cloud. Jadi, kalian download dulu nih file Excel-nya, ya kan? File Excel-nya namanya Challenge. Kemudian, challenge itu seperti apa? Nah, kalau saya buka itu seperti ini challenge-nya.
Sama seperti tadi yang saya buat, namun ini sederhana. Dan yang challenge ini itu ada banyak kolom dan banyak baris. Nah, contohnya seperti ini ada kolom first name, last name, company, role in company, address, email, phone number. Dan barisnya juga banyak, ada 10. Oke. Nah, ini digunakan untuk mengisi RPA challenge. Nah, misalkan saya mulai nih start nih. Set. Nah, ini kita isikan emailnya apa. Ini saya asal ya. Nah, nanti ngebaca tuh kalau saya RPA submit, diklik, kemudian ditulis lagi address, last name, email, klik submit. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini data yang ketiga nih. Ini dinamis ya. Jadi ini sama semua, cuman posisinya berubah-berubah. Oke, submit lagi. Nah, ini asal tidak sesuai dengan yang file di Excel-nya. Kalau sesuai dengan file di Excel-nya lebih lambat kan, nggak secepat ini gitu. Dan nanti di RPA dia membaca otomatis dan mengisikan ke sini lebih cepat dan tidak ada kesalahan. Nah, ini sampai 10 kali ya. Ini baru ke-8. Nanti kita bandingkan seberapa cepat dari manual dan otomatis, seberapa faktor kesalahan pengetikan, dan ini yang terakhir nih, ini udah ronde 10. Nah, dari sini kalau kita klik submit, maka selesai. Nah, saya terlihat nih. Nah, your success rate 0%, 0 dari 70 fill. Nah, dengan waktu 64 detik. Oke. Nah, si RPA nanti berapa? Nah, bisa dicoba kalian buat RPA ya. Itu tugasnya. Jadi nanti di-download dulu file Excel-nya, kemudian dibuatkan RPA untuk mengisi semua text box yang ada di RPA challenge ini. Oke, reset, balik lagi ke awal. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kita udah mulai ke yang lebih sulit. Nanti hari kedepannya kita nyoba ekspor. Nah, ekspor itu seperti apa? Yaitu contohnya misalkan ada Tokopedia, Shopee, Blibli. Nah, itu nanti kita simpan dalam bentuk Excel. Nah, misalkan saya ingin mencari HP Xiaomi. Nah, di sini Xiaomi, enter. Nah, enter. Nah, muncul. Nah, ini nanti diambil data-datanya, semuanya disimpan di dalam bentuk Excel. Nah, di Excel nanti bisa kita olah harga yang paling murah mana, yang paling mahal mana, yang daerahnya yang dekat mana, kemudian bintangnya berapa. Nah, ini datanya kan sama semua, tapi kan dinamis beda-beda. Ada merek Xiaomi ini, Xiaomi itu, harga ini, harga itu, testimoni, berapa terjual, kemudian alamatnya, nama tokonya. Nah, kemudian ini nanti kita ekspor dalam bentuk Excel. Nah, kalau malam ini kita import. Nah, kita buat file Excel, kita masukkan ke dalam bentuk RPA Challenge atau Google Form yang sederhana yang tadi kita buat. Oke, nanti tugas yang satu di copy paste linknya di Notepad atau di Word. Kemudian tugas yang kedua RPA-nya di zip dalam satu folder dengan tugasnya nomor satu. Dikirimkan di e-kampus untuk pertemuan yang ke-12. Oke, jangan lupa untuk absensi. Kalau misalkan tidak absen, diklik e-kampus, bisa isi kolom komentar. Kalau tidak bisa, bisa isi klik absen. Atau kalau misalkan tidak tiganya, bisa dicek kalau kalian ikut Google Meet nih. Nah, ada nggak namanya? Karena nanti ini juga akan saya rekam dan dipostkan di e-kampus. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi dicoba ya, kita buat RPA ya. Insya Allah ilmu yang saya ajarkan bermanfaat dan buat kalian ini ada skill. Karena sampai sekarang ini banyak dibutuhkan ya. Khususnya kalau di industri, bagaimana cara untuk efisiensi increase untuk pengeluaran, pemasukan. Jadi pengeluarannya bisa kita tekan dengan cara kita buat robot
mengganti yang pada proses manual atau ada orang, kita bisa gantikan dengan membuat robot. Nah, kalau di tempat saya pertama kali ini saya demokan. Jadi ada admin cewek yang biasanya input data manual tiap hari untuk proses meeting di siang atau sorenya. Nah, ini digantikan sama robot. Nah, ketika saya demokan, tertarik dan alhamdulillah berhasil. Tapi yang admin ceweknya nggak dikeluarin, tapi di upgrade menjadi engineer. Jadi tesnya masih banyak yang lain. Nah, seperti itu. Kalau di perusahaan yang lain mungkin kebanyakan dipecat ganti sama robot-robot seperti itu. Khususnya di perbankan ya, banking. Karena tahu sendiri sehari itu banyak yang transaksi. Kalau misalkan orang kuyang, makanya robot nanti yang mengatur itu semua. Yang perbankan ya, seperti itu. Yang saya tahu itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi dicoba, kalau ada kesulitan tanyakan. Hari ini kita coba import file Excel ke Google Form dan tugasnya file Excel ke RPA Challenge. Minggu depan kita buat export dari Google Form atau web. Nah, kita simpan dalam bentuk Excel. Dan masih banyak yang lain ya. Nah, jadi bukan itu doang, nanti ada yang namanya RPA Challenge. RPA Sampel, maaf. RPA Sampel apa tuh? Benar ini. Eh, salah, salah. Salah, salah. Kok gak keluar ya? Nah, ini dulu nih. Nah, RPA Sampel. Nah, contohnya RPA Sampel sendiri ini ada minimal 4. Kita isikan namanya. Ini buat game-game aja sih. Nah, get unicorn name. Oh, namanya ini. Kalau ganti namanya Udin. Oh, lahirnya tanggal bulan Desember. Nah, berubah. Dia kreatif, Crossfire. Ini asli nih. Gamers banget nih. Udin. Nah, ada juga yang supplier manajemen. Nah, ini mirip seperti hari ini, di mana nanti datanya berupa file Excel untuk diimportkan ke website. Nah, misalkan ada yang namanya berupa supplier data ini, di mana nanti kalau kita ini mengisikan, nah bisa klik ini supplier, diketik, nah ini bisa lewat menggunakan file Excel. Nah, save. Nah, kalau save nanti akan muncul di sini. Sing. Seperti itu. Kemudian ada juga yang password generator. Nah, ini bisa akan berubah-ubah terus berdasarkan dari nanti aktif mana. Nah, kita bisa buat RPA-nya nih. Seperti itu. Kemudian juga ada yang terakhir berupa sales opportunity. Nah, ini yang mengekspor data di mana nantinya data berupa tabel disimpan dalam bentuk Excel, PDF, ataupun CSV seperti itu. Oke, nah jadi untuk malam hari ini pembahasannya yaitu kita buat RPA, di mana RPA-nya dia akan membaca file Excel dan mengimportkan data dari Excel ke web. Nah, contohnya di Google Form. Nah, nanti tugasnya ke RPA Challenge. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam, nanti rekamannya akan saya postkan di e-kampus. Jadi mulai rada sulit nih. Dan ini senangnya apa ilmunya. Jadi insya Allah kalau saya kecepatan tolong beritahu ya. Insya Allah saya menerangkan dengan jelas dan gampang. Nah, ini kebanyakan sudah dipakai dan ini skill fisik. Nah, ketika kalian ingin menguasai ya namanya RPA. Nanti insya Allah kita nyoba yang namanya RPA untuk otomasi sistem khususnya di komputer vision. Karena saya pastiin ya kalian pakai laptop dan itu ada webcam. Nah, webcam nanti mungkin pas akhir-akhir lah sebelum UAS. Nah, webcam itu nanti membuat robot
Nah, robotnya robot virtual di mana robotnya berupa CS. Nah, CS-nya nanti yaitu sama seperti customer service. Nah, jadi ada orang, tapi orangnya orang virtual bukan orang asli. Nah, tapi dia mirip seperti orang aslinya. Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Kita menggunakan namanya AI dari Copilot. Nah, Copilot itu produknya Microsoft. Nah, itu bisa yang gratis. Kalau dulu produknya Google Gemini, atau yang sekarang udah naik ke Banana, atau mau pakai yang Chat GPT juga silakan. Nanti kita coba itu, insya Allah. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada kesulitan tanyakan ya. Kalau saya Baik, terlalu Pak. cepat, insya Allah saya mengajarkan detail, pelan, dan mudah untuk dipahami. Dan ini juga direkam, nanti bisa dicoba rekamannya diulang, ketinggalan di bagian mana, jadi bisa dilihat. Jadi prosesnya berupa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya mungkin menerangkan seperti ini dan berharap kalian punya lebih. Oh bisa loh, bisa seperti ini, oh bisa loh seperti itu. Nah, senang kan lihatnya. Wah, berarti ilmunya berhasil saya untuk menyampaikan. Oke, saya akhiri ya. Udah ada panggilan meeting ini kerjaan. Q4 Baik, Pak. Global Baik, Pak. Operation. Oke, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.